Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran akidah akhlak. Semoga kita semua, khususnya anak-anakku MTS Manaratul Islam kelas 8 C dan D, semoga kita semua berada dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia, kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu akidah akhlak, dengan materi kisah Nabi Ayub alaihissalam. Sebelumnya kita sudah mempelajari dan membahas mengenai kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam ini yang akan kita pelajari adalah pertama kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, di dalam kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, yang pertama kita pelajari yaitu mengenal terlebih dahulu siapa Nabi Ayub alaihissalam tersebut. Nah, Nabi Ayub alaihissalam adalah anak Isa bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang nabi yang sangat kaya raya, mempunyai hewan ternak yang bermacam-macam. Ya. Nah, beliau seorang yang baik hati, udah kaya, baik hati, suka mengeluarkan harta bendanya untuk membantu fakir miskin. Kaya, baik hati, dermawan. Nah ini. Nah, kekayaan itu tidak melalaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekayaan yang melimpah itu tidak menyebabkan ia menjadi sombong dan lupa kepada orang-orang yang miskin. Walaupun ia seorang yang kaya, namun kehidupannya tidak berlebih-lebihan. Bahkan semakin kaya, semakin bertambah saatnya taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi Nabi Ayub alaihissalam ini adalah, boleh katakan, seorang eksekutif muda, ya, seorang businessman, ya, di mana dia adalah orang yang kaya raya, ya, kemudian ya memiliki postur tubuh dan raut wajah yang tampan, ya. Nah ini, jadi semua manusia, semua wanita yang melihat pasti akan terpesona melihatnya. Nah, tapi dengan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam tidak membuat dia ini menjadi semakin kendor taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kendor ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, justru dengan bertambahnya kekayaannya, dia semakin meningkatkan ketaatannya dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jarang dialami oleh manusia. Biasanya manusia kalau sudah kaya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ya, semakin banyak kekayaannya, ya, maka bukan semakin membuat Nabi Ayub menjadi turun ataupun menjadi lemah ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian membuat iri makhluk Allah yang bernama iblis, ya, bernama iblis, ya. Nah, kemudian yang kedua, kemunculan kedengkian iblis, ya. Inilah yang membuat iblis dengki kepada Nabi Ayub alaihissalam, ya. Kata iblis, ya, iblis berkata, setelah iblis mendengar kemuliaan dari Nabi Ayub alaihissalam, kemudian iblis ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Allah, Engkau telah memberi nikmat yang banyak sekali kepada Nabi Ayub." Maka dia bersyukur, ya. Engkau telah sehatkan badannya. Maka dia pun kemudian bersyukur. Tetapi engkau belum pernah mengujinya dengan kesengsaraan. Nah ini, Nabi Ayub dikasih kekayaan dia bersyukur, dikasih kesehatan dia selalu bersyukur.
ibadahnya semakin meningkat. Ya. Nah ini membuat kecemburuan iblis. Coba kalau dia diberikan ujian berupa kesengsaraan, ya, kemudian diberikan ujian berupa kecelakaan, ya, dan lain sebagainya, apakah dia masih akan selalu bersyukur kepadamu ya Rabb? Nah ini, ya, kata Allah, ya udah kalau begitu iblis, ya coba kau goda, ya, Nabi Ayub dengan segala godaan yang mungkin bisa merubah pendirian Nabi Ayub alaihissalam. Ya, kemudian iblis pun menggoda, ya, Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, yang tadinya Nabi Ayub memiliki harta yang banyak, kemudian harta bendanya habis, ya. Tapi dengan habisnya harta kekayaannya, ternyata tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam ini mengendurkan ibadahnya, mengendurkan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, karena beliau senantiasa ingat bahwa semua manusia lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dan Allah lah yang memberikan kekayaan, dan kepada Allah harta benda itu kembali. yakni Allah lah yang mengambil, ya, kembali harta tersebut. Ini yang diucapkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ya, ternyata beliau tidak mengendurkan ibadahnya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iblis pun tidak berhasil, ya, dengan melenyapkan harta benda yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Kemudian iblis pun menggoda lagi, ya, lewat putra-putrinya. Semua anak-anaknya, ya, meninggal dunia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub hanya mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini sesungguhnya kami ini milik Allah, ya, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian ternyata iblis pun juga tidak berhasil menggoda Nabi Ayub. Kemudian yang ketiga, iblis mengujinya dengan memberikan penyakit yang dahsyat, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga rupanya, wajahnya Nabi Ayub yang tadinya terlihat begitu tampan berubah menjadi sangat tua sekali. Ini, ya, ini ujian yang amat berat. Ya. Bahkan dikatakan, berapa lama sih Nabi Ayub mengalami penderitaan seperti ini, ya, penyakit seperti ini? Itu dikatakan, ada yang mengatakan dari Ibnu Syihab bahwasanya Nabi Ayub ini mengalami penderitaan sakit itu selama 18 tahun. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan menurut Ka'ab itu beliau mengalami kurang lebih 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Ini hanya beberapa pendapat saja, ya. Ya, tapi yang pasti, yang jelas, inilah ujian yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari harta bendanya yang habis, ya, kemudian jatuh miskin, kemudian yang kedua anak-anaknya pada meninggal dunia, yang ketiga beliau mendapatkan ujian yang amat berat, yaitu sakit yang tidak sembuh-sembuh, tetapi tidak menggoyahkan ketaatan, dan volume ibadahnya pun juga semakin meningkat. Ya, akhirnya itulah iblis akhirnya putus asa. Ternyata benar Nabi Ayub adalah seorang manusia yang taat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan kita, manusia baru dikasih sakit, ya, yang tidak melebihi penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam. Terkadang, ya kan, kita enggan, malas untuk beribadah. Ya, alasan kita apa? Saya lagi sakit, ya kan? Saya lagi sakit, sehingga tidak ada waktu saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita mengaca diri kepada Nabiullah Ayub alaihissalam. Beliau yang dikasih penyakit yang melebihi penyakit yang diderita oleh manusia biasa, tetapi beliau tidak pernah mengeluh. Beliau masih sempat menyempatkan waktunya untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Coba kalau kita lihat di rumah sakit, orang yang baru di rumah sakit, orang yang sakit jarang sekali melaksanakan ibadah sholat. Dalam kondisi apapun kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memiliki nabi-nabi dari manusia. Ya, Nabi Ayub aja bisa, ya. Walaupun beliau memiliki penyakit yang luar biasa, tapi dia tetap taat dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Nah, ini. Kemudian yang kedua, analisis daripada kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ayub lulus ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan. Yang kedua, Nabi Ayub alaihissalam juga sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Yang ketiga, kembali membimbing anggota keluarga dan kaumnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tetap bersikap tawadu dan santun ketika dianugerahi kembali seluruh kekayaan, kesehatan dan keluarganya yang pernah lenyap. Itu analisis daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian bagaimana cara kita meneladani kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, dapat berpikir tenang dalam menghadapi masalah sehingga kita akan memperoleh solusi. Kemudian kedua, mendapatkan kepuasan batin karena mampu mengatasi masalah. Yang ketiga, terpuji dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita harus ingat bahwasannya seluruh kekayaan yang kita miliki pada hakikatnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sakit dan ujian akan menghapus dosa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, penyakit tak menghalangi dari zikir dan menjaga hati. Lihatlah Nabi Ayub terus menggunakan lisannya untuk berzikir walau sedang dalam keadaan sakit. Nah, anak-anakku selalu berbahagia. Sebagai tambahan saja untuk pengetahuan kita, ya, doa Nabi Ayub yang ketika beliau ditimpa musibah, ini terdapat dalam surah Al-Anbiya, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ayyuba inna da rabbahu anni massaniya dharra wa anta arhamur rahimin. Allah berfirman, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berkata kepada Tuhan, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Nah, jadi inilah doa Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau ditimpa berbagai macam ujian, musibah, malapetaka, ya, atas permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ketika setan menggodanya saat beliau tertimpa musibah, Nabi Ayub alaihissalam menyatakan, alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhadha. Segala puji bagi Allah. Dialah yang memberi, dialah pula yang berhak mengambil. Lalu Nabi Ayub juga menyebutkan bahwa dia tidak memiliki harta dan jiwa sama sekali. Yang akhirnya Nabi Ayub kembali bahagia dan telah dapat melewati ujian yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala atas permintaan jin. Ya, akhirnya istrinya kembali, akhirnya beliau juga harta yang tadinya lenyap kembali lagi, dan juga akhirnya beliau memiliki keturunan yang banyak, ya, dan salah satunya menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Zulkifli, ya. Jadi anaknya itu ada yang bernama Zulkifli yang pada akhirnya menjadi seorang nabi dan rasul. Inilah. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala kembalikan. Anak-anaknya yang tadi yang meninggal semua, dia memiliki keturunan yang banyak, yang akhirnya salah satu dari anaknya menjadi seorang nabi dan rasul, yaitu Zulkifli, ya. Akhirnya menjadi seorang nabi, ya, seorang nabi Zulkifli, ya, seorang nabi. Ya, istrinya juga kembali, hartanya juga kembali. Inilah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani kisah yang meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.